Shalom, jemaat damai saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera. Hari ini Kamis 25 April 2024. Saudara, saya ada membaca sebuah buku. Di sana dituliskan To convert become a Christian or to be a disciple of Christ. Ada perbedaan yang cukup mendasar di antara dua keadaan tersebut. Yang pertama adalah berubah menjadi orang Kristen atau beragama Kristen dengan menjadi murid Kristus. Nah, saudara, kita akan coba mengupas kalimat ini, yaitu sama kita diberi judul menjadi beragama Kristen atau menjadi murid Kristus. Nah, firman Tuhan terambil di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 20. Dikatakan demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Saudara, ini adalah permulaan bagaimana Yesus memanggil para murid-muridnya. Kita perhatikan di ayat 18 dikatakan bahwa Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Jadi, apa yang Yesus lakukan adalah dia terjun di dalam kehidupan keseharian. Dia menyusur danau Galilea dan dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon Petrus dan Andreas yang sedang menjala ikan. Jadi Yesus turun ke dalam marketplace. Kalau kita sebut marketplace itu arena publik atau dunia kerja kita. Ya, boleh dibilang ya di jalan, di kehidupan sehari-hari kita, di tempat kerja ataupun di jalan-jalan di mana banyak dijumpai orang. Yesus tidak memanggil murid dari bait suci gitu ya. Saya pernah merenungkan, mengapa kok Yesus memanggil para murid itu dari tempat kerjanya mereka masing-masing, dari arena publiknya. Akhirnya saya melihat bahwa panggilan Yesus kepada para murid itu adalah sebuah panggilan yang bersifat umum begitu ya, bagi setiap orang percaya yang dipanggil di dunia kerjanya. Di sana dia katakan kepada Simon, Petrus, dan Andreas, "Mari ikutlah aku." Dalam bahasa Inggrisnya, "Come follow." Datanglah dan ikutlah. Yesus tidak berkata, "Jadilah orang Kristen" atau beragama Kristen, tapi Yesus berkata, "Datanglah kemari dan ikutlah aku." Lalu Petrus dan Andreas meninggalkan jalannya dan mereka mengikut Dia. Meninggalkan jala itu bukan berarti mereka meninggalkan pekerjaannya begitu ya. Tetapi mereka menaruh segala sesuatu yang mereka sedang pegang pada saat itu, lalu mereka mengikut Yesus. Di dalam cerita-cerita berikutnya dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana kehidupan para murid, yaitu Petrus dan Andreas dalam hal ini, ketika mengikuti Yesus dalam keseharian mereka belajar tentang kehidupan Yesus, belajar tentang pengajaran Yesus. Tetapi di satu sisi mereka juga tidak meninggalkan keluarga mereka masing-masing, tidak meninggalkan pekerjaan mereka masing-masing. Mereka tetap tinggal di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang Yesus tekankan di sini adalah datang kepada Dia dan follow, mengikut Dia. Saudara, saya teringat sebuah peristiwa di mana ayah saya satu ketika pernah membagikan bagaimana pengalaman dia ketika dia selesai dioperasi. Papa saya sebelumnya bukanlah orang Kristen. Dia waktu selesai dioperasi jantungnya, satu waktu itu sebelum kembali ke Indonesia, dia mendengar sebuah suara yang memanggil dia, "Suarso,
datanglah kepadaku. Cukup, datanglah kepadaku. Selesai dia mendengar suara itu, ternyata ketika dia pulang, dia langsung minta dibaptis untuk menjadi orang Kristen. Tetapi tidak berhenti dengan dibaptis dan menjadi orang Kristen saja. Saya melihat bagaimana kehidupan ayah saya atau papa saya ini berubah. Dia menikmati Tuhan, dia belajar tentang firman Tuhan, dia mau bertumbuh dan dia mau melayani di dalam kapasitasnya dia. Saudara, sebuah tindakan untuk menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen, itu adalah sebuah tindakan untuk mau belajar kepada Tuhan sendiri. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Menjadi murid Kristus itu berbeda dengan beragama Kristen. Beragama Kristen itu tertulis di KTP. Ya, kita bisa saja beragama Kristen, pergi ke gereja, melayani. Kita bisa saja menjadi orang yang penting, sibuk melayani. Tetapi apakah pertanyaannya adalah, engkau dan saya sudah menjadi murid Kristus? Menjadi murid Kristus itu menjadi pengikut Kristus. Segala hal yang Tuhan pikirkan, Tuhan ajarkan, Tuhan tindakkan, itulah yang diikuti oleh para murid. Seperti halnya di dalam pembacaan firman Tuhan ini, dan juga kita juga tahu di dalam bagaimana kehidupan Petrus, Andreas mengikut Tuhan dan mereka menjadi murid-murid Kristus yang militan, yang akhirnya dipakai Tuhan menjadi tonggak-tonggak pendiri gereja Tuhan mula-mula. Saudara, inilah kerinduan Tuhan. Tuhan Yesus telah mati, bangkit, naik ke surga. Dia juga memanggil para murid di zaman ini. Dia juga mau memanggil engkau dan saya. Datanglah kepada Yesus dan ikutlah Dia. Jadilah murid Kristus yang siap dipakai Tuhan di dalam keseharian kita, di marketplace kita, di arena publik kita, sehingga kita boleh menjadi murid Kristus yang memancarkan terang kasih-Nya. Maukah saudara? Maukah engkau menjadi murid Kristus? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau boleh memanggil kami, bukan saja menjadi orang percaya yang bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga Engkau memanggil kami untuk menjadi murid Kristus. Tolonglah kami Tuhan untuk menghidupi kemuridan kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Bentuk dan proseslah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.